Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mujahid Bigi Usama. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Fisika Dasar dengan judul Silinder pejal dan silinder berongga dengan ukuran dan massa sama bila digelindingkan dari puncak suatu bidang miring yang kasar, mana yang akan lebih dulu sampai? Di sini saya akan memakai dua hukum. Yang pertama, hukum kekalahan energi mekanik. Hukum kekalahan energi mekanik merupakan hukum yang menyatakan bahwa energi itu kekal dan tidak dapat berubah besarnya sepanjang waktu, memiliki nilai yang sama baik sebelum sesuatu terjadi maupun sesudahnya. Dalam kasus ini, kekalahan energi mekaniknya adalah energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Energi potensial awal ditambah energi kinetik awal sama dengan energi potensial akhir ditambah energi kinetik akhir. M kali G kali H ditambah 0 sama dengan 0 ditambah energi kinetik akhir. MGH sama dengan energi kinetik. Berdasarkan rumus sebelumnya, didapat energi potensial MGH sebagai acuan bagi energi kinetik untuk mendapatkan kecepatan silinder. Karena kedua silinder bergelinding, maka energi kinetik setiap silinder merupakan gabungan energi translasi dan energi kinetik rotasinya. Energi kinetik sama dengan energi translasi ditambah energi kinetik rotasi. Maka energi kinetik translasi sama dengan setengah mv kuadrat, energi kinetik rotasi setengah iw kuadrat. Maka didapat mgh sama dengan energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Mgh sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah iw kuadrat. Mgh sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah i VR kuadrat. MGH sama dengan setengah IR kuadrat ditambah MV kuadrat. Berdasarkan rumus di atas, maka kecepatannya adalah V akar 2 MGH per 1R kuadrat ditambah M. Dan hukum yang kedua adalah momen inersia. Momen inersia adalah hukum kemalasan suatu benda untuk berotasi atau berhenti dari rotasinya. Momen inersia untuk silinder pejal dan silinder berongga adalah silinder pejal sama dengan setengah mr kuadrat. Silinder berongga sama dengan mr kuadrat. Hubungan hukum kekalahan energi dengan momen inersia berdasarkan rumus sebelumnya, kecepatan berbanding terbalik kuadratis dengan momen inersia I karena silinder pejal dan silinder berongga memiliki momen inersia yang berbeda walaupun massa dan jari-jarinya sama. Hal ini yang dapat membuat perbedaan waktu sampai pada garis akhir. Solusi kasus. Nah, kecepatan untuk silinder pejal didapat. I silinder pejal sama dengan setengah mr kuadrat V akar 2 mgh per setengah r kuadrat ditambah m. V sama dengan akar 2 mgh per 1 mr kuadrat per 2r kuadrat ditambah m. V sama dengan akar 2 mgh per 1 m per 2 tambah m. V sama dengan 2 mgh per 3 per 2 m. Nah, hasilnya V sama dengan akar 4gh per 3. Nah, untuk yang silinder berongga didapat I silinder berongga sama dengan mr kuadrat. Jadi si V-nya V sama dengan akar 2 mgh per 1r kuadrat tambah m. Nah, V sama dengan akar 2 mgh mr kuadrat per r kuadrat ditambah m. V akar 2 mgh per 2m. V 2g akar 2gh per 2. Duanya dicoret. Jadi hasilnya G akar GH. Misalkan diketahui G sama dengan 10 ms kuadrat dan H sama dengan 6, maka kecepatan untuk silinder pejal didapat V akar 4gh per 3
V sama dengan dimasukin G sama H-nya. Akar 4 kali 10 kali 6 per 3. V sama dengan akar 240 per 3. V sama dengan akar 80. V sama dengan 8,9 meter per second. Kecepatan untuk sinar berongga didapat. V akar GH. V sama dengan akar 10 kali 6 sama dengan V sama dengan akar 60. V sama dengan 7,7 meter per second. Kesimpulan, berdasarkan kasus di atas bahwa sinar pejal mencapai garis sampai duluan karena memiliki inersia atau kecepatan yang lebih dibandingkan sinar berongga dengan kecepatan 8,9 meter per second, sedangkan sinar berongga memiliki kecepatan 7,7 meter per second. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.